Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Kesempatan sore hari ini saya bisa bertatap muka dengan hadirin sekalian yang berbahagia, dan khusus kepada guru kita semuanya, Bapak Kiai, pimpinan dan mengasuh Pondok Pesantren Al-Madani. Kemudian jamaah setia pengajian, insyaallah ta'ala yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hari ini kalau nggak salah pertemuan saya yang kedua, ya Bu ya? Berarti sudah kenal sama saya. Berarti nggak usah kenalan lagi. Ada yang baru. Hah? Ibu belum kenal sama saya? Ada yang belum kenal? Emang kemarin kemana? Baik, alhamdulillah. Bagi yang sudah kenal, ta'aruf saya ulang biar semakin lebih mengenal. Bagi yang belum, mungkin ini baru kali pertama. Mudah-mudahan nanti setelah kita kenal, insyaallah saling doa mendoakan, ya Bu ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah saya memiliki nama asli agak unik. Uniknya karena memang saya terlahir bukan dari keluarga besar Islam. Saya terlahir dari keluarga besar Kristen. Nama asli saya, nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi. Saya berangkat dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia pada tahun 2004 selepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatican School Roma Italia. Saya 4 tahun di Roma Italia mempelajari ilmu tafsir Injil dan ilmu teologi atau perbandingan agama. Kemudian saya terlahir sebagai anak tunggal, anak semata wayang dari pasangan rumah tangga yang bahagia dan sempurna, yaitu ayah kandung saya tercinta adalah Profesor Dr. Insinyur Ignatius Sastrawardaya Master Teologi. Bapak saya untuk tahun ini adalah menjabat menjadi seorang kardinal dan sekaligus sebagai guru besar ilmu teologi di Indonesia. Kemudian ibu kandung saya tercinta adalah seorang penginjil atau seorang evangelis di gereja, yaitu Insinyur Maria Laura Master Teologi. Dua-duanya beliau adalah lulusan dari Injil Vatican School Roma Italia. Dan saya anak kandungnya, anak tunggalnya, mengikuti jejak beliau. Pada tahun 2000 lepas dari Undip, Universitas Diponegoro Semarang, saya berangkat untuk mendapatkan beasiswa dari gereja, yaitu dikasih kesempatan selama 4 tahun lamanya saya kuliah ada di Roma Italia. Dan di tahun 2004 saya pulang ke Indonesia, disambut besar-besaran oleh Indonesia karena pada tahun 2004 di Roma Italia, khususnya di Injil Vatican School IVS, tahun 2004 itu saya menyandang gelar sebagai seorang mahasiswa terbaik pada waktu itu, yang pada akhirnya Indonesia memulai predikat negara yang luar biasa pada waktu itu. Dan akhirnya tahun 2004 itulah saya dilantik menjadi ketua misionaris Kristen Indonesia. Tugas utama saya dulu adalah menghancurkan Islam. Tugas utama saya waktu saya Kristen adalah menghancurkan Islam. Itu tugas saya dulu. Sekarang bukan, ya. Dulu Pak. Masa sekarang udah berubah ganteng begini masih nganculin ya? Dulu
Ya, itu dulu. Sekarang sudah nggak punya tugas itu lagi. 1 tahun saya menjabat Ketua Misionari Kristen Indonesia. Akhirnya berhasil dan sukses saya menghancurkan Islam. Karena titik berat saya pada waktu itu adalah bukan ada di kapasitas. Apa maksudnya? Biarin aja orang Islam jumlahnya makin banyak, tapi kualitas yang hancurin. Makanya lihat era sekarang ini adalah Indonesia ini diduduki oleh mayoritas agama Islam, tetapi cuma bangga di dalam jumlahnya saja yang banyak, tapi kalah sama yang minoritas. Benar nggak Pak? Itu dulu adalah target utama saya. Membuat orang-orang Islam murtad masuk agama Kristen, lalu kami baptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan tujuan saya utama, bukan. Tujuan utama saya bukan memurtadkan orang Islam, tetapi menghancurkan akhlak dan akidahnya, kemudian munculkan atau ciptakan generasi Islam yang akan memusuhi agamanya sendiri. Jadi tugas utama saya itu bukan membuat orang Islam murtad, bukan, tetapi ciptakan generasi Islam yang akan memusuhi agamanya sendiri. Kalau mereka sudah terpecah belah, sudah memusuhi agamanya sendiri, maka alhasil nggak usah kita buat murtad, akhirnya mereka hancur dalam akidah. Betul kira-kira Bapak Ibu? Sekarang sudah terbukti belum orang Islam memusuhi agamanya sendiri? Sangat terbukti. Nah, ini nanti kita bahas satu persatu. Ya, kita bahas satu persatu, mudah-mudahan tuntas waktunya. Makanya tadi Kiai, saya kalau membahas itu kalau nggak tuntas nggak enak. Ibarat kata kalau orang lagi nongkrong di WC itu udah keluar tapi nggak ditahan-tahan ya, kan nggak enak ya. Nah, maka saya kepengen tak tuntasin semua. Karena waktu saya singkat, malam hari ini ba'da Isya saya langsung tablik akbar di belakang Jogja, departemen store, ada di Masjid As-Sakinah. Kemudian besok pagi masih ada satu lagi, besok malam masih ada satu lagi di Jati 7 kalau nggak salah. Kemudian hari Minggu saya sudah berangkat untuk ke Bogor. Kemudian Senin pagi saya sudah berangkat untuk ke Medan, yaitu di Deli Serdang di Kuala Namu. Kurang lebih 4 hari di Medan, langsung pindah ke Nias pada tanggal 7 ke Pulau Nias. Kemudian sampai tanggal 12 kami safari dakwah di Jambi. Alhamdulillah sampai tanggal 18 dan 19-20 langsung saya terbang berangkat ke Malaysia. Masya Allah, jatahnya masih panjang dari bagi-bagi ya Bu ya. Inilah resikonya kalau jadi cowok panggilan ya. Resikonya begitu. Kalau ada orang cewek panggilan mah jelek ya. Kalau saya cowok panggilan, siap dipanggil kemana-mana gitu ya. Baik, perhatikan Bapak Ibu, langkah apa dulu yang saya buat supaya orang Islam ini hancur? Langkah apa? Dan ternyata saya terinspirasi dengan Al-Quran. Saya paham betul berbicara masalah kepahaman. Saya percaya betul kalau Al-Quran itu adalah petunjuk. Di tahun 2004, ketika saya mendapat tugas menjadi ketua misionaris untuk menghancurkan Islam, saya paham betul kalau Al-Quran itu adalah petunjuknya orang Islam. Secara jumlah saya kalah sama orang Islam. Kalau andai kata saya mengakui bahwa kekuatan musuh saya itu Islam itu besar dan jumlahnya banyak, bagaimana mungkin secara logika kalau mereka saya hancurkan terang-terangan, sama saja saya bunuh diri, karena kekuatan musuh lebih banyak. Berarti untuk mengalahkan musuh saya harus menggunakan strategi. Paham Bapak Ibu? Dan strategi saya itu saya ciptakan, saya terinspirasi dengan Al-Quran. 1 tahun saya mempelajari Al-Quran pada waktu itu, dan di tahun 2005, dari mulai tahun 2004 saya langsung ciptakan yang namanya 5 doktrin penyesatan dan pendangkalan akidah Islam. 5 doktrin penyesatan dan pendangkalan akidah Islam. Dengan program 5 inilah akhirnya hancur ini orang-orang Islam. Kita nggak sadar loh Pak, tapi nanti kalau sudah saya bahas,
kita mulai sadar kalau 5 ini kita sudah masuk perangkap mereka semuanya. Maka dari itu, jangan katakan keimanan kita sudah hebat dan luar biasa di hadapan Allah. Tapi sebelum Anda mendengarkan kajian yang 5 ini, jangan sampai Anda terpengaruh dengan 5 ini. Bapak Ibu sekalian, khusus kepada santri-santri Cikalong ya, Al-Madani, nanti saya minta ini anak-anak nih, adik-adik saya harus menjadi generasi penerus yang hebat. Setuju ya? Saya tahun 2006 masuk Islam. Hal pertama yang paling sulit saya tundukkan adalah nafsu duniawi saya. Ya bagaimana tidak? Dari dulu saya tidak terbiasa hidup susah. Begitu 2006 saya masuk pondok, satu kamar kiai 25 orang. Itu baunya nggak ada yang wangi. Santri itu jorok. Bahkan ada yang namanya filosofi bahwa belum afdol menjadi santri kalau belum punya penyakit koreng. Buduk tak paham. Saya di gereja paling rajin untuk bersih-bersih, jaga tubuh. Tapi ternyata ke bawah juga. Ke bawah buduk, Ustaz. Katanya belum afdol kalau belum punya penyakit buduk. Saya kaget pertama kali di pondok itu, santri tiap malam main gitar. Gak taunya 2 bulan saya gabung, ikut-ikutan saya main gitar. Saya pengen jaga kebersihan, tapi yang lainnya gak kebersihan. Satu bak rame-rame, coba. Otomatis penyakit numpang. Tapi ternyata itu ada suatu nilai keberkahan seorang santri. Tuh, betul tidak? Maka dari itu jangan dihina. Kalau ibu kepengen selamat dunia akhirat, carilah mantu santri. Alhamdulillah. Siapa tahu kayak saya. Ya, ini dong. Maka saya kasih motivasi dulu sama santri. Alhamdulillah 3 tahun saya di Asidikiyah, pondok pesantren modern. Itu masih mending Bu, Asidikiyah. Pesantrennya modern, ada listrik, boleh nonton TV seminggu sekali. Ya, kemudian air juga pakai sanyu, tinggal colok aja nyala. Tapi setelah 3 tahun saya di sana, kata guru saya, Fauzan, kamu nggak akan bisa ngaji kalau di modern. Loh kok bisa? Iya, karena muatan kitabnya sedikit. Kamu akan kebanting nanti dengan yang lainnya. Karena tahu kiai kualitas saya itu di atas rata-rata otak saya. Akhirnya 8 tahun saya dipindah ke Banten. Mungkin pernah dengar ya, pondok pesantren Raudatul Ulum Cidahu, peninggalannya Abu Yadim Yati almarhum, tokoh ulama Banten. Sekarang dipegang oleh Abu Murtado dan Abu Muhtadi. Nah, saya 8 tahun di pondok pesantren Salafiyah atau biasa disebut Balai Rombeng. Tahu Balai Rombeng? Pondoknya dari bambu, panggung-panggung begitu, dari bilik Pak. Kemudian di sana selama 8 tahun saya belajar ngaji di sana di pesantren Salafiyah di Balai Rombeng. Itu nggak ada listrik, nggak boleh pakai listrik, pakai lampu. Kalau orang Jawa bilang damar. Obor Pak, pakai begitu. Begitu kita tutup itu obor nyala, pagi-pagi muka saya hitam semua kena obor. Iya, obor. Kena hidung masuk semua. Begitu kuping Allah ini hitam semua itu kita. Itu kuat 8 tahun. Maka kalau andai kata saya nggak ngaji, saya nggak bisa begini. Nah, maka dari itu saya motivasi nih adik-adik ya, yang rajin di Al-Madani, jangan pada sembarangan, jangan asal-asalan. Insya Allah Ta'ala kalian semua yang penting tawadu, hormat kalian dan takzim kepada seorang guru, itu sangat mempengaruhi tentang keberkahan nilai ilmu yang ada di sini. Insya patuh ini semacam itu. Baik, kita lihat Bapak Ibu, 5 program yang saya buat di gereja pada waktu itu untuk menghancurkan orang-orang Islam. Yang pertama adalah hancurkan Islam dengan cara jauhkan telinga orang Islam dari suara azan. Apakah orang Islam kita buat supaya telinganya nggak dengar azan? Apakah kita buat musola dan masjid nggak boleh ada pengeras suara? Bukan itu maksudnya Bapak. Maksudnya adalah biarpun orang Islam ini pada dengar suara azan, tetapi hatinya nggak bisa memproses. Kata Rasulullah adalah masami al azan badan ila toharo. Ketika engkau mendengar azan, setelah itu sucikan diri. Berarti Rasulullah itu tidak pernah menunda-nunda waktu sholat. Sholat di awal waktu. Kita lihat
Ternyata setelah saya pelajari Al-Quran pada waktu itu, sholat itu menduduki posisi pertama untuk menjadikan manusia akhlak dan akidah jadi baik. Maka Rasulullah katakan, kalau orang Islam sholatnya baik, semua amalan pasti dijamin menjadi baik. Kalau sholatnya rusak, amalan pun jadi rusak. Nah, akhirnya pada waktu itu saya mulai mencari tahu sholat orang Islam yang baik bagaimana, yang rusak bagaimana. Salah satu kriteria sholat yang rusak ternyata sholat yang nggak pernah menyontoh cara perilaku Nabi. Nabi katakan ketika mendengar azan segera sucikan diri. Ternyata seumur hidup beliau tidak pernah menunda-nunda waktu sholat. Beliau selalu di awal waktu. Makanya pantas Imam Ali Karamwajah, menantu tercinta beliau, mengatakan bahwa ahli surga yang pertama nanti adalah as-sholatul jamaah ma'al imam. Orang yang bangga sholat berjamaah dengan imam itu ahli surga nomor satu. Berarti orang yang hobinya memakmurkan masjid. Makanya betul, orang yang bangga sholat berjamaah bersama dengan imam, memakmurkan masjid. Ini loh insya Allah.